Jadi banyak sekali para ulama ya menasihati Rhoma Irama ini dengan hakul yakinnya membatalkan nasab para habaib Ba'alawi. Ini yakin paling tinggi ya dari ainul yakin, dari ilmu yakin, ainul yakin dan hakul yakin. Nauzubillahi min zalik teman-teman semua ya. Dia sudah hakul yakin, yakin yang paling tinggi bahwasannya nasab habaib itu terputus, tidak ada sambung kepada Nabi Muhammad. Ente berkata hakul yakin, ente melihat dari zaman Nabi Muhammad sampai sekarang nasab habaib itu terputus. Wahai Rhoma Irama, apakah anda hidup kekal abadi? Nauzubillahi min zalik teman-teman semua. Mari kita lihat video ini ya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah Ini dari Habib Al-Ai terus. wa sahbihi wa man wala. Nasihat ini saya sampaikan kepada saudara kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Haji Rhoma Irama. Iya, Haji Rhoma Irama, bukan kiai. Kemarin Iya. sedikit membuat gaduh tentang statement Ba'alawi. Iya, benar banget, Baik, Pip. saya akan menyampaikan beberapa poin kepada Bang Haji Rhoma Irama, dan sekaligus ini adalah merupakan satu nasihat. Iya. Karena kita tahu ad-dinu nasihat, karena beliau adalah saudara kita, maka kita wajib untuk memberikan masukan dan sekaligus nasihat. Mudah-mudahan nasihat ini menjadi kemanfaatan buat beliau. Iya. Yang pertama yang ingin saya musikapi, ketika beliau berbicara tentang nasab Ba'alawi, Iya. yakin dan sangat amat yakin bahwa beliau tidak mengerti tentang ilmu nasab. Sebenarnya ini bukan ranah beliau untuk Betul sekali tentang nasab, karena Iya, nasab betul. itu dibutuhkan sebuah keilmuan. Dan Betul. saya yakin Bang Haji Rhoma Irama tidak mengerti tentang masalah nasab. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau ini adalah mendapatkan bisikan atau mendapatkan masukan-masukan dari orang-orang yang memang anti Ba'alawi. Mereka mendatangi beliau, kemudian memberikan pemahaman-pemahaman tentang Ba'alawi. Dan yang membuat saya sedih ketika beliau langsung menerima tentang penjabaran dan penjelasan tentang Ba'alawi dari sisi mereka. Ini penilaian yang tidak objektif sebenarnya. Betul. Bang Haji Rhoma Irama mau jujur, setelah beliau mendengar pemaparan dari orang-orang yang anti Ba'alawi, yang mengatakan nasab Ba'alawi terputus, itu mestinya ada sebuah pertimbangan. Dia juga harus mendengar dari pihak-pihak yang mengatakan bahwasanya Ba'alawi itu nasabnya bersambung. Setelah itu silakan akan membuat satu keputusan. Itu namanya adil. Betul. Mimbab mugaranah. Jadi ada sebuah perbandingan. Setelah mendengar pemaparan dari sebelah sana, kemudian dari pihak Rhoma Irama pun harus mendengar dari orang-orang yang mengatakan bahwa Ba'alawi ini punya keturunan bersambung kepada Rasulullah SAW. Misalnya beliau bisa datang kepada Kiai Haji Gus Wafi untuk meminta petua, dan juga ada Al-Habib Hanif Al-Abbas, beliau juga paham tentang nasab. Nah, supaya ada sebuah perbandingan. Nah, setelah itu terserah beliau mau memutuskan yang mana. Ini Betul. yang adil. Betul. Yang ketiga, yang ingin juga saya sampaikan, Bang Haji Rhoma Irama sering mengulang-ulang kalimat doktrin Ba'alawi. Ini yang salah, bahwa kami para habaib, kami para Ba'alawi tidak pernah diberikan doktrin-doktrin seperti itu. Betul. Doktrin ketika Ba'alawi melakukan perbuatan salah, perbuatan dosa, mereka tetap suci, itu tidak ada doktrin. Yang mendoktrin kami Ba'alawi adalah Allah dan Nabi Muhammad SAW. Kami para Ba'alawi berjalan sesuai dengan doktrinnya Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau beliau melihat dan mendengar ada sekelompok kecil dari Ba'alawi yang mengatakan demikian itu, ya itu adalah oknum. Itu oknum dan itu tidak mewakili Ba'alawi. Nah, kalau kita mau jujur, banyak sekali para kiai, para ulama, para ajengan juga membuat doktrin-doktrin yang menyesatkan. Tapi kalau itu kita angkat, akan menjadi satu polemik baru. Nah, jadi sekali lagi untuk Bang Haji Rhoma Irama, itu adalah oknum, bukan doktrin Ba'alawi. Itu yang harus dipahami. Dan yang terakhir, saya mau sampaikan kepada saudara saya Bang Haji Rhoma Irama,
antum ini sudah usia lanjut, mendekati Benar. 80-an. Iya. Saya teringat sebuah hadis di mana baginda Nabi Muhammad SAW Sallallahu di dalam hadis Arba'in Nawawi, ya. Di situ dikatakan bahwasanya inna rajulun, bahwasanya seseorang itu ketika dia beramal dengan amal baik dalam hidupnya itu, dia beramal dengan amal baik, ibadahnya bagus, amalnya bagus, sehingga dikatakan hatta bainahu wa bainaha illa dhira, sehingga tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali sejengkal. Jadi saking hebatnya ibadah tersebut, sehingga dia mendapatkan kemuliaan dari Allah SWT. Tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali satu dhira. Fayasbiqu alaihi kitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Kemudian di akhir hayatnya dia melakukan sesuatu amalan-amalan ahli neraka, sesuatu yang mukhalafat, yang menjadikan dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Jadi saya khawatir Haji Roma Irama ini di akhir usianya karena salah di dalam pemahaman ini sehingga meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Mudah-mudahan Haji Roma Irama diberikan kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demi Allah, saya tidak mempunyai niat dan tujuan lain kecuali lillah wa fillah, karena kecintaan kami kepada Bang Haji Roma Benar. Karena saya melihat beliau adalah seorang yang luar biasa, seorang yang dai, ya, itu yang menjadikan kami tergerak untuk saling menasihati. Mudah-mudahan nasihat yang singkat ini bermanfaat buat beliau. Amin ya rabbal alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi benar ya, kita ini sangat sayang sekali dengan Bang Haji Roma Irama. Para habaib dari Habib Rizik, ya kan, sampai membuat video klarifikasi, ya kan, membahas tentang Bang Haji Roma Irama yang membatalkan nasab habaib Ba'alawi. Sudah dinasehatkan oleh Habib Rizik. Nah, setelah dinasehati, dia buat video lagi dengan hakul yakin yang paling tingginya mengenai batalnya nasab para habaib Ba'alawi, teman-teman, seperti itu. Ini bukan ilmu yakin, ainul yakin lagi ya. Yakin yang paling tinggi, hakul yakin. Nauzubillahi min zalik. Jadi seperti yang dikatakan di dalam video ini oleh Habib Al-Aidrus, takutnya su'ul khotimah, ya, dengan membatalkan nasab orang lain, nasab habaib Ba'alawi. Mengatakan hakul yakin, auzubillahi min zalik, teman-teman semua ya. Ya, semoga saja beliau kembali lagi ke jalan yang benar, ya kan. Sudah terlalu jauh beliau tersesatnya karena mendengarkan orang-orang dari geng begal nasab. Ya, mungkin kalau dia nggak ngundang orang-orang yang membatalkan nasab, para begal nasab ini, ya mungkin dia nggak bakalan ikut-ikutan dalam membatalkan nasab habaib Ba'alawi seperti itu ya. Tapi oleh karena dia tidak objektif, hanya mengundang dari kelompok imat saja, para pembegal nasab sampai 3-4 orang, ya kan, yang diundang dari kelompok Habib Ba'alawi itu hanya Gus Rumail sendiri. Habis itu dia undang para pembegal nasab semuanya. Ini tidak jadi objektif lagi, seperti yang dikatakan oleh Habib Rizik bin Husain bin Syihab, seperti itu teman-teman semua. Ya, kita doakan saja semoga tidak khusuul khotimah teman-teman semua ya. Terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Jangan lupa subscribe dan like, menteruskan 100.000 subscriber. Terima kasih. Assalamualaikum.